Di Bali ada satu desa yang cinta tidak harus selalu menang. Salah memilih pasangan tidak cuma ditolak oleh adat, tapi dipercaya bisa mendatangkan mara bahaya untuk seluruh desa. Kalau selama ini kamu hanya tahu trunyan dengan cara mengolah jenazahnya, kamu belum tahu satu hal ini yang lebih mengejutkan, yaitu pernikahan di desa Trunyan. Dan kali ini kita akan bahas pernikahan di desa Trunyan di program Kok Bisa Sih? Desa Trunyan adalah salah satu desa Bali Age. Desa Bali kuno yang adatnya jauh sebelum ada kerajaan di Bali. Bagi masyarakat Trunyan, adat itu bukan cuma sekedar aturan, tapi warisan leluhur yang tidak boleh dilanggar. Dan salah satu aturan yang paling sakral di sini adalah aturan pernikahan. Di Trunyan, tidak semua orang bisa menikah dengan siapa saja. Pernikahan harus dilakukan dengan sesama warga Trunyan dan dari golongan adat yang sama. Cinta itu urusan nomor 2. Yang utama adalah keselarasan adat dan juga leluhur. Kalau ada pria atau wanita masih nekat menikah tanpa restu dari adat, pernikahan itu dianggap tidak sah menurut adat. Masyarakat Trunyan percaya pelanggaran pernikahan dalam adat ini bisa menyebabkan gagal panen, penyakit yang misterius, bencana alam, hingga konflik di dalam desa. Karena itu, pernikahan dianggap urusan spiritual, bukan cuma urusan dua manusia saja. Sebelum menikah, pasangan akan dicek silsilah keluarganya dulu. Bukan 1 atau 2 generasi saja, tapi jauh generasi ke belakang. Tujuannya satu, tidak ada pelanggaran garis leluhur. Karena di Trunyan, leluhur diyakini masih memantau kehidupan keturunannya. Ini bagian yang paling berat. Jika wanita Trunyan menikah dengan pria dari luar desa, maka ia akan kehilangan status sebagai warga adat, tidak boleh lagi kembali tinggal di Trunyan, dan secara adat akan dianggap sudah keluar dari garis leluhur desa. Bukan karena dibenci ya, tapi karena adat tetap harus dijaga. Cinta harus dibayar mahal. Pernikahan di Trunyan tidak mewah, tidak juga ada keramaian, tidak ada pesta besar, tidak ada juga hiburan-hiburan. Yang terpenting adalah restu dari tetua adat, doa untuk leluhur, dan juga keseimbangan alam. Karena bagi mereka, pernikahan bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga keharmonisan desa. Di era modern, banyak yang menganggap peraturan ini terdengar sedikit kejam ya. Tapi bagi masyarakat Trunyan, aturan inilah yang membuat Trunyan bisa tetap bertahan selama ratusan tahun dan tanpa kehilangan jati diri. Adat bukan untuk dilawan, tapi untuk dijaga. Desa Trunyan mengajarkan kita satu hal penting. Tidak semua cinta bisa berjalan bebas, tidak semua kebahagiaan hanya untuk 2 orang saja. Kadang ada adat, ada leluhur, dan ada keseimbangan alam yang harus didahulukan. Nah, jika kamu ada di posisi itu, kamu akan memilih cinta atau adat? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe karena masih banyak lagi kisah adat Bali yang tidak diajarkan di sekolah. Oke, untuk video berikutnya kita bahas apa lagi ya soal Bali? Silahkan komen di kolom komentar ya. Bye-bye.